Welcome to Historia Biografi. Nama Jenderal Besar Abdul Haris Aha Nasution sudah begitu dikenal. Selain tokoh penting dalam pengamanan Pancasila, juga ahli strategi perang gerilya yang diakui dunia. Aha Nasution merupakan satu dari 3 jenderal yang menyandang 5 bintang di pundaknya. Jasa dan pengorbanannya yang begitu besar dianggap pantas mendapatkan kehormatan jenderal besar dari pemerintah Republik Indonesia. Aha Nasution dikenal sebagai penggagas Dwi Fungsi ABRI. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Karya beliau kemudian menjadi buku wajib Akademi Militer di sejumlah negara, termasuk Sekolah Elit Militer Dunia, West Point, Amerika Serikat. Untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok dari Abdul Haris Nasution, berikut ulasan menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Aha Nasution lahir di Katanapan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 31 Mei 1918. Dari pasangan H.A. Halim Nasution, ayahnya, dan Haji Zahara Lubis, ibunya. Yang bekerja sebagai petani, Aha Nasution menikah dengan Sunarti putri dari Gondokusumo pada 30 Mei 1947 dan dikaruniai 2 orang anak, Hendriyanti Zahara dan Ade Irma Suryani. Dia berasal dari keluarga Batak Muslim. Aha Nasution memasuki sekolah di pendidikan dasar His Hollande Indiske School di Katanopan. Setelah menamatkan pendidikannya di tingkatan dasar pada tahun 1932, beliau kemudian diterima menjadi siswa di sekolah Hollandische Indische Quick School, yaitu sekolah guru di Bukit Tinggi. Kemudian ia mengikuti ujian Algemene Middelbare School B AMS di Jakarta. Hal ini menyebabkan ia memperoleh 2 ijazah sekaligus pada 1938. Setelah berhasil menempuh pendidikan, ia kemudian menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Pada masa ini, Abdul Haris Nasution mulai dikenal dengan nama Pak Nas. Namun, pekerjaan sebagai guru kurang cocok baginya. Ia mulai tertarik dengan militer dan mengikuti Corps of Leading Reserve Officieren, Coro, Kenil atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada 1940 hingga 1942. Memulai karir di dunia militer. Pada masa penjajahan Jepang dibentuk ketentaraan teritorial yang disebut dengan Pembela Tanah Air PETA. Aha Nasution menjadi salah satu anggota Badan Pembantu Prajurit yang tidak dipersenjatai. Badan ini bertugas untuk membantu kesejahteraan prajurit PETA dengan pimpinan Otto Iskandar Dinata. Dengan mempunyai wilayah tugas yang diemban pada Aha Nasution meliputi Jakarta, Semarang, Solo, dan Surabaya. Pada tahun 1943, Aha Nasution bekerja sebagai pegawai Kota Praja Bandung dan menjabat sebagai pimpinan Barisan Pemuda dan Wakil Komandan Batalion Barisan Pelopor. Ketika bangsa ini mencapai kemerdekaan pada 1945, Aha Nasution merupakan kolonel Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR dan menjabat sebagai Kepala Staf Komandemen 1 Jawa Barat. Pada tahun 1945 hingga 1946 itu pula, kemudian Aha Nasution sebagai Kolonel Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menjadi Panglima Divisi 3 TKR Priangan. Dalam kurun tahun 1947 hingga 1948, Aha Nasution telah memimpin Perang Gerilya Jawa Barat melawan agresi militer Belanda I. Selama menjabat sebagai Mayor Jenderal, Aha Nasution menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia APRI, merangkap sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang, dan mewakili tugas Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tahun 1949, beliau mendapat kepercayaan lagi untuk menjabat Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat atau KSAD RIS dengan pangkat kolonel sampai dengan tahun 1952. Tahun 1952, beliau sempat dinonaktifkan sebagai KSAD setelah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan di mana Aha Nasution memimpin tentara mengadakan show of force, yakni dengan mengepung istana kepresidenan dengan persenjataan lengkap. Karena peristiwa tersebut, Aha Nasution dianggap melakukan kudeta.
di mana petisi tersebut AH Nasution menginginkan ketegasan dari Presiden Soekarno dan membubarkan parlemen yang pada waktu itu tidak stabil. Setelah masalah internal TNI Angkatan Darat itu selesai, tahun 1955 AH Nasution diangkat kembali menjadi KSAD. Pada tahun 1958 hingga 1960 terjadi kemelut mengenai Irian Barat. AH Nasution menjadi salah satu anggota yang bergabung dalam anggota Dewan Nasional dan Ketua Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Dan pada tahun 1958 pula, AH Nasution diangkat sebagai Letnan Jenderal. Konseptor Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infrastruktur politik sekaligus. AH Nasution berpendapat bahwa dalam negara Pancasila, TNI mempunyai posisi dan peranan sebagai salah satu kekuatan sosial revolusi Indonesia yang bahu-membahu dengan kekuatan sosial lainnya mempertahankan dan membangun bangsa dan negara Indonesia. AH Nasution juga menekankan Dwi Fungsi ABRI jangan disalah tafsirkan bahwa seorang anggota ABRI dapat sekaligus merangkap jabatan atau fungsi di bidang eksekutif, legislatif, atau pula seperti yang sering dikatakan dengan penguasa dan pengusaha. Konsep AH Nasution mengenai Dwi Fungsi ABRI yang dikenal dengan The Army's Middle Way adalah menekankan bahwa fungsi ABRI sebagai stabilisator. ABRI hanya perlu ikut dalam pembinaan negara, bukan untuk mendominasi atau memonopoli kekuasaan, karena bertentangan dengan Sabta Marga. Peletak dasar perang gerilya. Gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol guerrilla yang secara harfiah berarti perang kecil. Taktik ini diyakini pertama kali dilontarkan oleh ahli militer Cina Sun Tzu. Ide dasarnya adalah menggunakan segala kekuatan sumber daya untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat. Taktik ini kemudian diadaptasi untuk diterapkan dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam buku yang ditulis AH Nasution, perang gerilya adalah perang rakyat semesta. Seperti yang diramalkan oleh Nasution, di masa-masa datang seperti juga di masa lalu, kita mungkin masih menggantungkan pertahanan dan keutuhan negara ini pada strategi perang gerilya, di mana syarat utama keberhasilannya terletak pada kekompakan serta rasa saling percaya antara militer dan rakyat. Dengan prinsip itulah, membuat nama Nasution mendunia dan diakui sebagai penggagas perang gerilya yang kemudian banyak diterapkan militer negara lain. Tak heran kalau AH Nasution juga dinobatkan sebagai Bapak Angkatan Darat Militer Indonesia. Lolos dari peristiwa G30S. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 03.00 dini hari 1 Oktober 1965. Jauhurup dan pasukannya berangkat dari Lubang Buaya menuju rumah Nasution di Jalan Teuku Umar nomor 40 Menteng. Menurut Frans Hitipeu dalam buku Karel Satsuitubun 1985, pasukan yang dipimpin Jarum terdiri dari 1 Regu Cakrabirawa, 1 Peleton Yon 530 Brawijaya, 1 Peleton Yon 454 Diponegoro, 1 Peleton Pasukan Gerak Cepat Auri, dan 1 Peleton Pemuda Rakyat. Kedatangan pasukan itu membuat Sunarti, istri Jenderal Nasution, tidak bisa tidur lagi. Ia segera memberitahu suaminya soal kehadiran pasukan tersebut. Nasution pun bangun dan menuju pintu depan hendak melihatnya. Ketika pintu dibuka, anggota penculik segera melepaskan tembakan ke arah Jenderal TNI AH Nasution. Seketika itu, beliau menjatuhkan diri ke lantai dan Ibu Nasution cepat-cepat menutup dan mengunci pintu kamar kembali. Meski kakinya sempat tertembak, namun Nasution berhasil kabur dengan melompati tembok. Pasukan yang dipimpin Jauhurup akhirnya hanya mendapati orang yang potongannya mirip Nasution, yakni ajudan yang bernama Pierre Andreas Tendean yang berpangkat Letnan 1 Zeni. Tak hanya Pierre, anak Nasution pun menjadi korban. Punggung Ade Irma Suryani terkena tembakan hingga kritis dan akhirnya meninggal dunia pada 6 Oktober 1965 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Jakarta. Akhir hayat sang jenderal.
Abdul Haris Nasution akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah tak sanggup bertahan melawan penyakit stroke dan diabetes. Beliau wafat pada Rabu pagi pukul 7.30 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Semasa hidupnya, beliau pernah mencapai posisi tertinggi menjadi Ketua MPRS pada tahun 1968. Dengan di bawah kepemimpinannya, MPRS mengambil langkah-langkah seperti melarang paham Marxisme dan Leninisme, mencabut keputusan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak sampai di situ, beliau juga merupakan salah satu dari 3 jenderal bintang 5 yang dimiliki Indonesia. Tercatat, hanya ada 3 nama yang mendapatkan gelar tersebut, mulai dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, dan terakhir adalah dirinya, A.H. Nasution. Demikianlah biografi singkat dari sang jenderal. Meskipun beliau sudah tiada, namun kiprah, semangat, dan perjuangannya layak menjadi contoh bagi generasi hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.